Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Membongkar rahasia halus orang Jawa. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang menuntut kerja keras tanpa henti, ada sekelompok orang yang tampak hidup dengan tenang, namun tetap berkecukupan. Mereka tidak terlihat ambisius secara berlebihan, tidak pula menunjukkan kegelisahan dalam mengejar materi, tapi justru rezeki mereka mengalir lancar. Inilah yang seringkali membuat banyak orang penasaran, bagaimana bisa mereka mendapatkan rezeki tanpa harus bersusah payah seperti kebanyakan orang lainnya. Rahasianya terletak pada filosofi hidup orang Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, penuh makna, dan menyatu dengan keseharian mereka. Di balik sikap tenang dan sederhana itu, tersimpan strategi spiritual dan sosial yang sangat dalam. Rahasia orang Jawa bukanlah ilmu mistis yang sulit dipahami, melainkan cara hidup yang harmonis dengan alam, sesama, dan diri sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan batin, keikhlasan, serta kebijaksanaan dalam bertindak, hal-hal yang tampak kecil tapi berdampak besar. Filosofi seperti, Nrimo ing pandum, tepa salira, hingga, eling lan waspada, menjadi prinsip dasar yang membentuk cara mereka menarik rezeki. Menariknya, semua ini tidak mengandalkan usaha keras dalam arti fisik semata, tapi lebih pada pengelolaan energi batin dan hubungan sosial. Video ini akan membongkar satu persatu rahasia itu, bukan untuk ditiru secara kaku, tetapi untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan modern, agar rezeki bisa datang dengan lebih mengalir dan alami. Laku ikhlas, menerima, tapi tidak menyerah. Salah satu rahasia utama orang Jawa dalam mengundang rezeki tanpa harus bekerja keras secara berlebihan adalah sikap ikhlas. Dalam pandangan orang Jawa, ikhlas bukan sekadar pasrah atau menyerah pada keadaan, melainkan bentuk penerimaan hati yang tulus terhadap apa yang terjadi dalam hidup, baik suka maupun duka. Mereka percaya bahwa segala sesuatu sudah ada takarannya masing-masing, wis ana sing ngatur, dan dengan menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, seseorang akan terhindar dari stres, iri hati, dan ambisi buta. Hati yang tenang justru menjadi magnet alami bagi datangnya rezeki, karena tidak tertutup oleh kegelisahan atau keluhan. Namun, sikap ikhlas ini bukan berarti orang Jawa tidak berusaha. Justru mereka tetap bekerja, namun dengan niat yang lurus dan tidak menggantungkan hasil sepenuhnya pada usaha semata. Mereka sadar bahwa hasil akhir adalah wewenang Tuhan, sedangkan tugas manusia adalah berikhtiar dengan sepenuh hati dan tidak melampaui batas. Dalam filosofi Jawa, usaha yang dibarengi dengan keikhlasan menghasilkan laku, yaitu jalan hidup yang seimbang antara kerja lahir dan batin. Laku ini membuat seseorang tampak tenang dalam menjalani hidup, tanpa terbebani oleh ambisi atau ketakutan akan kegagalan. Ikhlas juga membuat seseorang lebih mudah bersyukur dan sabar. Orang yang ikhlas tidak gampang marah ketika usahanya belum membuahkan hasil, tidak pula sombong ketika rezekinya melimpah. Sikap batin ini membuat mereka tidak mudah goyah dalam menghadapi pasang surut kehidupan. Di saat orang lain terjebak dalam tekanan dan persaingan yang menguras energi, mereka justru bisa menjaga ketenangan dan fokus pada proses. Ketenangan ini menjadi kekuatan yang seringkali menarik perhatian orang lain, membuka jaringan sosial baru, bahkan membawa peluang rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam kehidupan nyata, banyak orang Jawa yang hidup sederhana, bahkan di desa, tapi mampu menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi, membangun rumah tanpa utang, dan hidup tanpa kekurangan. Mereka tidak bekerja berlebihan, tetapi selalu merasa cukup. Inilah buah dari laku, ikhlas, hidup yang seimbang, tenang, dan penuh keberkahan. Jadi, rahasia pertama dalam mengundang rezeki tanpa susah payah adalah menata hati dengan ikhlas, agar usaha kita tidak hanya diberkahi secara lahir, tetapi juga batin. Ingin tahu rahasia selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Rasa syukur dan Nrimo ing pandum. Filosofi Nrimo ing pandum adalah salah satu inti dari cara pandang orang Jawa terhadap kehidupan dan rezeki. Ungkapan ini secara harfiah berarti menerima bagian yang diberikan, namun maknanya jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar pasrah, melainkan sikap hidup yang penuh syukur atas apapun yang sudah diterima. Orang Jawa percaya bahwa setiap orang memiliki pandum atau jatah masing-masing dalam hidup. Rezeki tidak perlu diperebutkan secara serakah, karena yang memang menjadi milik kita tidak akan tertukar atau terlewat. Dengan sikap batin ini, mereka tidak mudah iri, tidak terburu-buru, dan tidak tergoda melakukan hal yang melanggar etika hanya demi mengejar materi.
Rasa syukur yang mendalam ini tidak hanya ditunjukkan lewat ucapan, tetapi juga melalui tindakan nyata. Misalnya, mereka tetap rajin bekerja meski hasilnya tidak besar, dan tetap bersedekah walau hidup sederhana. Syukur dalam pandangan orang Jawa adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Orang yang bersyukur dipercaya lebih ringan menjalani hidup karena tidak dibebani ambisi yang berlebihan. Dalam kondisi demikian, rezeki justru lebih mudah datang karena hati dan pikiran tidak tertutup oleh kegelisahan atau keluhan. Kejernihan batin ini menarik berbagai peluang tanpa harus dikejar dengan ngotot. Menariknya, rasa syukur dalam budaya Jawa juga erat kaitannya dengan menjaga keselarasan dengan alam dan sesama. Orang Jawa yang hidup dengan prinsip nerimo, cenderung hidup rukun dengan lingkungan, tidak serakah, dan tidak memaksakan kehendak. Mereka percaya bahwa rezeki bukan hanya berasal dari kerja keras pribadi, tapi juga dari kerukunan sosial dan keseimbangan batin. Bahkan dalam doa-doa mereka, orang Jawa sering mengucapkan harapan dengan nada rendah hati, tidak menuntut, tapi memohon dengan penuh keyakinan. Sikap ini membuat mereka lebih terbuka pada berbagai bentuk rezeki, bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, kedamaian, dan hubungan yang baik. Dengan nerimo ing pandum, hidup menjadi lebih lapang dan penuh kedamaian. Mereka yang memegang filosofi ini tidak mudah terguncang oleh keadaan ekonomi atau perubahan zaman, karena fondasi hidup mereka bukan pada materi, melainkan pada keyakinan bahwa apa yang datang adalah yang terbaik. Dan yang menarik, justru ketika seseorang berhenti mengejar rezeki secara berlebihan dan mulai bersyukur atas apa yang ada, semesta seolah ikut membantu membuka jalan. Maka tidak heran jika banyak orang Jawa yang hidup tenang, tapi rezekinya tidak pernah putus. Menjaga harmoni, rezeki datang dari hubungan yang baik. Dalam budaya Jawa, salah satu rahasia rezeki yang sering luput dari perhatian adalah pentingnya menjaga harmoni dalam hubungan sosial. Orang Jawa percaya bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari orang lain, baik keluarga, tetangga, teman, bahkan orang yang baru dikenal. Oleh karena itu, mereka sangat menekankan nilai-nilai seperti unggah-ungguh, tata krama, tepas salira, tenggang rasa, dan rukun hidup damai. Dengan menjaga hubungan yang baik, seseorang tidak hanya menciptakan lingkungan yang nyaman, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki secara tidak langsung. Misalnya, tawaran kerja, bantuan di saat sulit, hingga keberuntungan tak terduga sering datang dari hubungan sosial yang hangat. Sopan santun yang melekat dalam karakter orang Jawa bukan hanya soal etika, tapi juga bentuk penghormatan terhadap energi hidup. Mereka percaya bahwa menyakiti hati orang lain bisa membawa walesan atau balasan buruk, sedangkan berbuat baik akan membuka jalan kebaikan. Bahkan, mereka berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dalam dunia modern, prinsip ini sangat relevan. Semakin baik kita menjalin relasi, semakin besar peluang kolaborasi, dukungan, dan akses terhadap berbagai sumber daya yang bisa mendatangkan rezeki. Orang Jawa juga percaya bahwa harmoni tidak hanya dijaga dengan manusia, tetapi juga dengan alam dan makhluk lain. Dalam tradisi tertentu, mereka menghormati pohon tua, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari perbuatan merusak alam. Bagi mereka, alam adalah bagian dari kehidupan yang juga bisa membawa keberkahan atau bencana, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Ketika seseorang hidup selaras dengan lingkungannya, rezeki pun dipercaya akan mengalir lebih mudah. Keharmonisan ini membentuk energi positif yang mengundang rezeki tanpa harus dikejar dengan susah payah. Dengan hidup yang harmonis, orang Jawa menciptakan jaringan sosial yang kokoh dan lingkungan yang mendukung. Mereka tidak merasa sendiri saat menghadapi masalah, karena selalu ada tangan yang terulur. Bahkan di desa-desa, budaya gotong royong menjadi bukti nyata bahwa rezeki bisa datang dari kebersamaan, bukan dari persaingan. Ini menunjukkan bahwa salah satu kunci besar datangnya rezeki adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan diri sendiri. Dan di bab terakhir nanti, kita akan merangkum semua rahasia ini sebagai bekal untuk menjalani hidup yang lebih ringan namun penuh berkah. Rezeki itu mengalir kepada yang selaras. Setelah membahas satu persatu rahasia orang Jawa dalam mengundang rezeki tanpa susah payah, kita bisa menyimpulkan bahwa kunci utamanya terletak pada keselarasan hidup. Bukan sekadar bekerja keras siang dan malam, tapi bagaimana seseorang menata batinnya, merawat pikirannya, dan menjaga hubungannya dengan sesama serta lingkungan. Orang Jawa hidup dengan filosofi yang mengalir, tidak kaku menghadapi hidup, dan selalu berusaha selaras dengan hukum alam serta ketentuan Tuhan.
Dari sini kita belajar bahwa rezeki bukan semata soal materi, melainkan tentang rasa cukup, ketenangan hati, dan hubungan yang sehat. Ikhlas, syukur, dan harmoni adalah 3 pilar utama dalam cara hidup orang Jawa yang membuat rezeki terasa begitu alami datangnya. Dengan hati yang ikhlas, mereka tidak terbebani oleh hasil. Dengan rasa syukur, mereka tidak pernah merasa kurang. Dan dengan menjaga harmoni, mereka selalu berada dalam lingkungan yang mendukung tumbuhnya rezeki. Semua ini bukan hal mistis, melainkan warisan kebijaksanaan yang sangat logis jika kita renungkan lebih dalam. Hidup yang sederhana dan batin yang tenang justru menjadi ladang subur bagi datangnya berkah dan peluang. Di era modern seperti sekarang, di mana banyak orang terjebak dalam ambisi dan tekanan ekonomi, kearifan lokal seperti ini bisa menjadi penyeimbang. Bukan berarti kita berhenti bekerja atau bermalas-malasan, tapi kita diajak untuk menata ulang cara kita menjalani hidup, bekerja dengan niat baik, tidak serakah, menjaga etika, dan mengutamakan ketenangan batin. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan tidak mungkin rezeki yang datang justru lebih besar dan lebih berkah, karena tidak diiringi dengan kecemasan, konflik, atau pengorbanan yang berlebihan. Maka dari itu, jika Anda merasa lelah mengejar rezeki dengan cara yang melelahkan, cobalah tengok kembali nilai-nilai kehidupan orang Jawa. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa membuat hidup Anda lebih ringan namun tetap berkecukupan. Dan jika Anda ingin tahu lebih banyak rahasia kehidupan penuh makna dari kearifan lokal Nusantara, pastikan Anda mengikuti konten kami selanjutnya, karena masih banyak pelajaran hidup yang sederhana, tapi mampu mengubah cara pandang kita terhadap rezeki, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda, atau sebaliknya.